Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang tak-tak dasar PHP. Langsung saja, ini saya hapus file sebelumnya. Kemudian tak-tak dasar PHP kita mulai dari tak pembukanya, yaitu tanda panah ke kiri, tanda tanya PHP. Kemudian kita buat tak penutupnya, yaitu dengan cara tanda tanya, tanda panah ke kanan. Jadi ini merupakan yang saya blok merupakan tak pembuka dan ini merupakan tak penutupnya. Kemudian di tak-tak dasar lain di PHP yaitu seperti include, tanda kutip, kemudian tanda titik koma, bisa juga menggunakan require, tanda kutip juga. Ada juga yang namanya require once, dia juga beda. Include ini apabila dia file yang kita panggil itu tidak ada, maka masih tetap menampilkan halaman secara utuh. Sedangkan kalau require dia nanti harus dibutuhkan, istilahnya wajib penggunaan require ini. Karena kalau dia tidak ada, maka dia biasanya akan langsung mematikan halaman. Sedangkan di require once itu hanya sekali saja di satu kali prosesnya. Nah, untuk penjelasannya bisa Anda googling antara perbedaan include, require, dan require once. Kemudian juga ada yang namanya fungsi str to upper. Kemudian juga ada yang namanya str to lower. Jadi str to upper ini merupakan fungsi di mana kita akan dapat merubah string atau kalimat atau kata yang telah kita sediakan menjadi bercetak tebal, berhuruf kapital semua. Sedangkan kalau lower kebalikannya. Kemudian ada juga yang namanya str replace. Taknya itu, jadi kita akan menggunakan str replace ini untuk menggantikan file kata-kata tertentu. Misalkan ada kata mobil yang ingin kita rubah menjadi motor. Jadi setiap kata mobil maka akan dirubah menjadi motor dari string yang telah kita siapkan. Kemudian apalagi ya, ada yang namanya start to upper, start to lower, start to replace. Coba kita lihat langsung secara online di sini tak PHP. Nah, di sini kita lihat. Maafkan tak PHP function. Nah, ada yang namanya tag echo. Jadi tag echo itu digunakan untuk menampilkan hasil suatu string atau suatu kalimat berdasarkan kalimat yang akan kita gunakan. Namun biasanya echo ini kita digunakan untuk penampilan hasil dari proses query yang kita buat. Contoh seperti pada config yang pada video sebelumnya, di mana saya memberikan contoh cara menampilkan hasil dari database. Kemudian kita kembali lagi, ada yang namanya juga printr selain dari echo. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, sebagai referensi Anda bisa belajar dasar-dasar dari HTML, CSS, JavaScript, SQL dan sebagainya di alamat ini, yaitu w3schools.com. Jadi untuk basic-basic bisa Anda pelajari di sini lebih lengkap, dan penjelasan juga sudah cukup mudah untuk dipahami. Oke, kemudian kita coba kita lihat di PHP syntax. Nah, di sini merupakan penjelasan dari sintak PHP. Seperti di sini telah dijelaskan bahwa suatu script PHP itu dimulai dari tag seperti ini dan diakhiri dengan tag seperti ini. Oke, kemudian apalagi di sini ada. Nah, PHP juga merupakan pemrograman yang case sensitif. Jadi besar kecilnya itu sangat dipengaruhi. Jadi nggak bisa kita asal membuat besar kecil. Kemudian kita lihat apa lagi ya, ada yang
penggunaan if else, ada else if yang artinya jika atau tidak, atau jika tidak. Nah, jadi nanti ada 3 tingkatan atau 3 perbedaan. Ada if else, ada if else if. Di situ nanti akan kita berjelas. Contoh pada bagian config, apabila kita ingin di sini mengecek, di sini kan statusnya jika koneksi tidak berhasil, maka akan ditampilkan koneksi ke database tidak berhasil. Bila kita ingin menampilkannya itu sebagai bahwa koneksi telah berhasil, kita tinggal kita kasih di sini else tanda kurung kerawal echo koneksi berhasil pada setiap kali pemanggilan file config tersebut. Oke, ini saya hapus saja. Kemudian tag lainnya di PHP yaitu ada yang namanya, apalagi yang paling mendasar, PHP documentation. Coba kita lihat di sini. English ada yang namanya juga menggunakan cookie, session dan lain sebagainya. Itu lebih ke penjelasan yang lebih lanjut. Di mana ya ada yang penjelasan macam-macam fungsi dari si PHP. Ada substr juga namanya. Selain tadi apa aja? Ada str replace, ada substr. Banyak macam-macam ada fungsi dari si PHP ini yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam membuat suatu aplikasi. Ada juga untuk proses pembuatan upload, kirim email, dan juga ada metode. Oke, nah di sini ada yang namanya metode dan perbedaan antara get dan post. Di sini saya jelaskan. Jadi untuk pemberian metode yang istilahnya metode kita mengirimkan data ke database ataupun ke prosesannya, itu ada yang namanya get, ada yang namanya post. Jadi ada perbedaan antara get dan post. Get ini biasanya untuk mengambil data dari inputan yang nantinya akan langsung ditampilkan, sedangkan post itu lebih ke untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh seseorang atau seorang user ke database. Jadi contohnya ketika Anda mengisikan pencarian data di suatu form pencarian, maka yang digunakan itu merupakan metode get. Sedangkan kalau kita ingin menyimpan suatu data, itu menggunakan metode post. Nah, untuk penggunaan metode get juga seperti bisa kita gunakan untuk merubah suatu data yang ada di database. Nanti akan saya jelaskan perbedaan lebih lanjut mengenai get ini. Sini juga bisa Anda perhatikan atau Anda pelajari dari tutorial point ini, karena saran saya dalam pembelajaran pemrograman itu referensi yang terbaik atau yang lebih baik itu adalah menggunakan referensi dari yang berbahasa Inggris, karena biasanya yang dari berbahasa Inggris itu lebih detail dan lebih lengkap. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari dasar-dasar PHP. Di video selanjutnya kita akan mulai masuk bagaimana cara create, kemudian read, update dan delete di bank siswa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.